Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Cahaya, seorang perempuan yang sempat menghina outfit seorang pria yang bernama Fauzan. Imbas penghinaan atau ejekan atas pakaian yang dikenakan Fauzan tersebut teman-teman, membuat Fauzan ini mengaku sempat mentalnya down ya, sampai tidak mau bersekolah, sampai tidak mau bergaul dengan teman-temannya, dan berakhir mengurung diri di rumah. Lantas hal tersebut mendapat beragam tanggapan dari para warganet dan mengecam tindakan dari perempuan bernama Cahaya tersebut, teman-teman. Dan kali ini ternyata Cahaya sudah mendatangi rumah dari Fauzan dan memberikan permohonan maaf, meminta permohonan maaf kepada Fauzan untuk dimaafkan nih perbuatannya atau perkataannya saat menghina outfit yang dikenakan oleh Fauzan itu, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Viral sampai jutaan penonton. Mas ini penampilannya sebenarnya nggak aneh sama sekali. Tapi malah disebut kampungan dengan lantang sama orang yang nggak dikenal. Lagi dan terima atau sibuk karena kejadian ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menerima permohonan maaf kami. Kami juga mohon maaf ini kalau kamu ada masuk di video tersebut. Nah, sejujurnya kami tidak ada niat sedikit untuk menghina atau apapun itu. Nah, itu tidak sengajaan dan memang kesalahan kami karena mengambil video itu. Saya kami sama Dede ya. Teman-teman ya Kak ya, ada kata-kata yang Saya minta maaf kepada sama Dede karena kau juga masuk di dalam video itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Pohan, orang yang ada di video tersebut yang tertawa, dan ini adik saya. Kuliah Seda, saya yang video Fauzan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada adik Fauzan karena kami telah mengambil video tersebut tanpa meminta izin dan memposting ke Instagram kami. Semoga adik Fauzan bisa memaafkan kami, dan kami ingin menyampaikan sedikit penjelasan. Kalau di situ sebenarnya kami tidak ada menghina ataupun menghujat sedikit pun, apalagi mengeluarkan kata kampungan. Itu nggak ada dek. Kalau mau videonya diputar ulang, bisa diputar lagi. Dan di situ kami kembali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena memang sejujurnya kami mengambil video itu dengan spontan karena sebelumnya di situ kami emang lagi dokumentasi karena lagi mudik kan, sekali-sekali pulang ke sini kami ingin mengambil dokumentasi di situ, dan memang banyak sebelum-sebelumnya kami mengambil dokumentasi dan memasukkan ke Instastory kami. Dan kebetulan pas kamu lewat itu kami emang pas lagi video dan kebetulan kamu lewat, kami spontan ketawa karena emang sejujurnya kami emang merasa lucu karena di tempat kami, di kampung kami juga emang lagi viral itu dan kamu lewat, jadi kami emang spontan merasa lucu dan jujur kami emang ketawa, tapi untuk mengeluarkan satu kata hinaan pun tidak ada. Saya yang wajah saya yang ada nampak di situ dan saya yang ketawa, tapi untuk sound dan ada kata-kata terakhir yang mengucapkan skena abis itu adalah saya, bukan saya. Jadi saya di sini karena sudah ketawa dan mengambil video, dan di terakhir itu saya bilang skena di situ, saya mohon maaf kepada Fauzan. Karena memang di situ karena spontan saja saya mengatakan itu. Tapi sebenarnya dari hati gak ada nih sebenarnya. Karena mau video lagi mudik itu, jadi karena kamu lewat, jadi kamu lah yang saya video.
hujat, saya yang dirugikan. Tapi saya terima karena ini memang pure kesalahan kami karena kami mengambil video dan memasukkannya ke Instastory. Tapi tolong jika ada orang-orang yang ingin membantu kamu, tolong ceritakan kejadian sebenarnya. Karena di situ juga kamu sudah sadar kalau kami memvideo kamu, kamu juga sudah melihat kami, kamu sudah menyadari itu. Tapi di pertanyaan orang-orang, kamu mengatakan kamu tidak sadar. Juga kamu mengatakan kalau kamu di sini canggung, kamu nggak pede keluar, kamu nggak ini nggak itu. Tapi kenyataannya, karena di sini kampung nenek saya, kampung mama saya juga, mama saya di sini, kami punya banyak saudara di sini deh. Banyak saudara kami yang bilang dia happy aja, dia terus keluar, dia ini dia itu. Tapi itu kembali lagi kepada kamu sendiri. Biarlah kamu dan Allah yang tahu itu semua. Tapi tolong kalau ada orang yang mengajukan pertanyaan sama kamu, menanya-nanya apa-apa, tolong jawab yang sebenar-benarnya, jawab yang sejujurnya. Untuk segala rezeki yang sudah diberikan kepada kamu, kami tidak ada merugikan sedikit pun. Mungkin itu memang sudah rezeki kamu. Tapi untuk rezeki itu semua, tolong jangan semakin memojokkan saya, jangan semakin memburuk-burukan saya. Saya juga sakit deh, saya juga kena mental, saya juga stres karena di situ wajah saya semua tentang saya dihujat. Tapi memang itu kesalahan saya bisa menerimanya. Itulah permintaan saya, semoga kamu bisa menjelaskan kejadian sebenarnya, kejadian sesungguhnya. Jangan semakin memperburuk semua ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semangat kamu kembali, kamu bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya di sini. Saya mengucapkan mohon maaf dek sebesar-besarnya. Semoga kamu bisa menerima permintaan maaf kami. Udah. Assalamualaikum. Saya pribadi, mari itu bisa saya sampaikan. Satu lagi dek, kami mohon maaf, jujur kami tidak tahu kalau orang tuamu meninggal di malam takbiran tersebut. Kami tidak tahu, tapi banyak orang yang menyangkut pautkannya ke situ. Bukan ingin mengingat kesedihan itu lagi, tapi jujur kami memang tidak tahu. Dan tidak ada, menurut saya tidak ada sangkut paut sedikit pun dari video itu dengan meninggalnya orang tua kamu dek. Kalau kamu merasa sakit karena kami memvideomu dan ketawa melihat pakaianmu yang mungkin orang-orang bilang itu adalah pembelian terakhir dari ibumu, saya mohon maaf karena kami memang tidak tahu. Kami juga manusia biasa, masih anak-anak. Kami ketawa, kalau ketawa kami memang membuat sakit hati. Itu adalah kesalahan untuk kami, kami mohon maaf. Tapi kembali lagi, kami hanyalah manusia biasa dan kami masih anak-anak yang masih perlu dibimbing. Dan ketawa itu untuk kami ucapkan spontan adek, mohon maaf lah adek ya. Karena memang itu rasa kami, jadi kami ketawa. Kalau kamu merasa sakit hati dan mengingatkan kepada semua kesedihan yang sudah berlalu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga adik Fauzan bisa menerima permohonan maaf kami. Assalamualaikum. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama seperti kasus-kasus sebelumnya, setelah tertawa pasti klarifikasi dan minta maaf ya. Kalau kamu ada sakit dan terhina atau sibuk karena kejadian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kau bisa menerima permohonan maaf kami. Naik bukannya naik positif malah negatif kayak gini, jadi kelihatan jeleknya gitu loh ya. Ya kalau misalkan kita pun juga punya kekurangan ya seenggaknya udah, kalau misalnya mau menegur ya udah nggak usah diviralin mending kayak gitu. Contohnya kayak gini, kalau saya tuh giginya juga gede kayak gini, kalau misalnya mau tertawa kan ya jadi orang lain juga tahu kan, apalagi sampai viral satu Indonesia kita menertawakan orang dengan kekurangan giginya saya kayak gini, kan malu banget guys ya, kayak gitu sama kan. Jadi diambil pelajarannya dari kejadian-kejadian kayak gini. Guys, akhirnya Ade Cahaya udah minta maaf secara langsung sama Fauzan. Semoga aja ini bisa jadi pembelajaran ya ke depannya buat dia. Nggak usah ngomentarin atau ngeliatin pakaian orang lagi. Dan juga jadi pembelajaran buat kita semua. Nggak usah ngeliatin atau ngomentarin
pakaian yang orang lain pakai, karena selagi orang itu nyaman itu tuh bukan urusan kita. Oke? Jadi semoga semuanya ini jadi pembelajaran buat kita semua intinya ya. Jadi stop buat kalian yang hujat deh Cahaya, apalagi ngehujat secara fisik. Janganlah, itu terlalu keterlaluan ya, karena dia juga masih pelajar gitu, jadi masih perlu bimbingan. Udah aja, cukup nasehatin aja kalau itu nggak boleh ya. Jangan sampai ngehujat secara fisik lah, kasihan ya. Karena masalah ini juga udah clear buat mereka. Semoga jadi pembelajaran buat kita semua juga. Oke, kakak ini sekarang udah minta maaf. Nah, bagaimana kalian para penghina? Gimana? Udah puas belum? Kalian tahu gak? Kakak itu sampai kena mental, sampai nangis-nangis dia minta maafnya. Kalau sampai kakak tuh depresi berat bagaimana? Itu kan lebih parah lagi. Kalian tahu gak? Fauzan sekarang tuh rezekinya udah lancar banget gara-gara siapa? Gara-gara kakak ini menghina seakan dirinya itu udah bersih betul gitu, padahal ya itu karena nggak ketahuan aja, kosananya terekam itu mungkin sisi gelapnya itu udah kelihatan. Maksud aku ya jangan segitunya banget gitu kalau mau menghina orang, apalagi kok sampai main fisik itu kan, ya Allah, itu kan lebih parah lagi. Kalau kalian tuh sampai main fisik ya itu lebih parah daripada kakak ini. Kakak ini hanya menertawakan outfit orang lah, kamu menertawakan fisiknya kakak itu, lah gimana itu kan lebih parah. Makanya Cahaya, kalau sama-sama punya kekurangan, bahkan kalau lebih kekurangan kita dari orang lain, itu nggak usah ngejudge orang lain, nggak usah hahaha atas penampilan orang lain. Terus sudah berbuat begitu, sudah mencela orang lain, sudah menghina orang lain, nah terus divideokan, terus diviralkan. Salahnya di situ ya, salahnya di situ. Kalaupun kau mau ya gitu melecehkan orang lain dengan ya karena penampilan orang lain itu mungkin menurut kau tuh buruk gitu kan, gak usah divideokan, cukup kau sama Tuhanmu aja yang tahu ya. Kondisikanlah kebiasaan yang kita mencela orang lain itu. Ya mungkin ini ada baiknya juga sih ya kan, bagi si siapa namanya sih yang dicela sama si Cahaya ini, Pajar ya atau siapa namanya gitu. Mungkin ini adalah salah satu ujian dari Tuhan juga untuk dia, biar dia naik derajatnya, terus dia dikenal di mana-mana, banyak yang membela, ya kan? Kita juga nggak tahu seperti itu. Tetapi untuk kita nih, pihak-pihak yang mau berbuat zolim sama orang lain, lihat-lihat dulu, apakah kita ini sudah sempurna apa belum, sudah cantik apa belum, kayak gitu loh maksud aku. Ya kita kan punya otak nih, manusia yang sempurna ya, makhluk yang paling sempurna diciptakan sama Allah itu tuh ya. Selain dari makhluk-makhluk yang lain, kita yang paling sempurna karena kita tuh punya otak. Jadi kalau kita tuh punya otak, sebelum kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, minta tolong ya, otak dipakai dulu. Kalau otak sudah nggak jalan, minimal terakhir ya hati nurani gitu loh. Jangan sampai aku jengkel deh ya, karena aku adalah salah satu orang yang memviralkan ini. Jadi kau jadikan ini pelajaran, oke? Aku mau mencela kau juga yang punya kekurangan juga. Kayaknya lidahku tuh sakit gitu, kayaknya rahangku tuh sakit gitu loh. Tapi kalau enggak kita cetuskan ini ya, biar kau enggak semena-mena gitu loh ya, biar kau enggak semena-mena ya. Info melocot Ren, Cahaya Mutia yang membuli masalah outfitnya Fauzan ya, yang dikatakan kampungan, yang dikatakan desa katro, sudah minta maaf Ren, sudah minta maaf, tobatan nasuka. Kenapa? Tekanan netizen Nusantara. Mas sebelum membuli, sebelum apa, itu seharusnya kembali kepada diri kita sendiri ya. Jangan pernah mentertawakan gaya pakaian seseorang, karena kemampuan orang tua untuk membelikan baju anak itu berbeda-beda. Apalagi Fauzan ya, dalam keadaan berduka, malam takbirnya ibunya meninggal dunia. Begitu lebaran kelima, main ke pantai, memakai baju yang dia punya yang paling bagus ya, sama Mutia ini, sama temennya, malah dibully, dibilang kampungan, katrok, desa, dan segala macamnya buat bahan percandaan. Begitu kena gempuran netizen Nusantara,
gelagepan mangan radoyan turu rapenak modern. Akhirnya datangi rumahnya Fauzan untuk minta maaf. Ya. Ini buat pembelajaran. Anda sendiri masih ada kekurangan secara fisik. Ya, jangan mentertawakan masalah gaya pakaian atau outfit seseorang. Ya, Bren, klarifikasi minta maaf mendatangi rumah Fauzan. Semoga tidak terulang, jadikan pelajaran ke depan lebih baik. Loh, dong orang. Lah iki, dia meminta maaf bukan karena dia menyesal, tapi karena dia dihujat sama netizen seluruh Indonesia. Maksudku ngene lho Mbak, kalau punya kekurangan itu koreksi diri, bukan malah membuli. Ngono lho. Iki punya kekurangan, sama ini punya kekurangan loh. Ya. Kok malah bully orang loh. Bukan malah koreksi diri. Ya opo sama ini. Nah, menurutku sih gila. Jadi kepada keluarga kita ya lah, aku sih perlu dikasih pelajaran orang-orang seperti ini. Karena dia meminta maaf karena dihujat, bukan karena penyesalan ini. Iki coba kalau ngujat gak bakal minta maaf sik guyu-guyu. Karena dia merasa bahwa dirinya itu yang terbaik, padahal sampeyan punya kekurangan wakeh. Ngono lho. Ya. Ya wis ngono ae buat semuanya. Kita ini semua manusia yang banyak kekurangan. Jangan suka melihat orang sebelah mata. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow meow. Au au. Kena habis. Masukkan lagi gigi kamu. Buat teman-teman Akadesi dimanapun berada, di sini kita harus ambil pelajaran ya. Kalau Kak Desi ya, kalau Kak Desi satu, kita kalau bisa di tempat umum jangan kita merekam tanpa seizin mereka. Apa perlu kita itu rekam aja itu kayak awan, kayak kapal, pantai. Nah itu kan lebih baik gitu kan. Nah kedua, kalau kita pun mau merekam orang, kalau bisa jangan kita tertawa. Nah, lebih baik tuh kita itu merekam tuh pemandangan. Kalaupun orang tersebut menoleh atau apa kan, nah nanti kita bilang sama dia, izin rekam ya. Soalnya ini untuk buat kenang-kenangan, kan lebih enak gitu kan. Nah, terus sudah itu ketiga. Kalau bisa kita ini ada kekurangan, lebih baik lisan kita tuh dijagalah. Itu aja lah pesan Kak Desi ya buat teman-teman semuanya. Mbak-mbak ini nih yang ngatain ade-ade itu tuh yang pas di laut, lo tahu? Nah sekarang dia udah meminta maaf nih guys nih. Nih lo lihat ini permintaan maafnya. Kata gue lo bikin video dong. Minta maafnya, kalau nggak konferensi pers. Minta maafnya ya bocah. Masa ngata-ngatain orang pakai video terus minta maafnya cuma tulisan doang begitu. Ya kan kita nggak tahu itu tulisan dari hati apa kagak, apa atau pakai chat GPT kan kita nggak tahu nih. Lo tau gak sih adik-adik tuh yang laki-laki tuh yang dikatain sama mbak-mbak itu tuh ya guys ya. Itu tuh adik-adik itu tuh baru kehilangan ibunya. Ibunya itu meninggal pas malam takbiran. Coba lu bayangin kalau misalnya baju yang dia pakai itu tuh dari ibunya. Coba lu bayangin gimana. Ya gen udah rame, udah viral aja baru tuh minta maaf. Dari kemana aja bu? Kemana aja mbak? Gede banget sama lu. Makanya mulut itu dijaga mbak. Nggak usah ngejeblak aja kata gua. Lu ngaca dulu nih, lu ngaca apa kekurangan lu ya gitu. Apa yang harus dirubah dari diri lu ya. Jangan asal ngomong aja untuk orang lain lu. Jadi ini tuh awal mula aku video call sama Dek Fauzan, Dek Lian, dan Dek Tiara. Jadi mereka selalu bertiga memang. Di sini tuh Dek Fauzan belum mau tampil di kamera karena dia masih malu, masih shock. Jadi aku sangat amat mewajari, tapi seiring berjalannya waktu, aku terus kasih motivasi kalau misalkan ada yang menghubungi, Dek Fauzan harus berani tampil di kamera gitu. Nah di awal-awal ini emang dia masih maju mundur untuk masuk ke dalam kamera ketika video call ya. Nah setelah beberapa kali video call terus aku kasih motivasi juga, alhamdulillah akhirnya Dek Fauzan udah mau tampil di depan kamera gitu guys.
Jadi ini untuk pertama kalinya dia mau tampil di kamera gitu. Walaupun masih agak terlihat nervous, tapi it's okay. Semuanya insya Allah baik-baik aja seiring berjalannya waktu. Dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah mau support De Fauzan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi kita sebaiknya lebih fokus kepada korban daripada yang lainnya gitu. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah De Fauzan udah mau tampil di kamera. Waktu malam ini aku kan video call De Fauzan sama saudaranya yang bertiga itu. Mereka selalu bertiga. Kalau video call mereka selalu bertiga kan. Jadi aku alhamdulillah udah seneng banget. Fauzan udah ceria, udah enak. Dia udah mau. Kalau sebelumnya kan Fauzan nggak mau dia tampil di kamera karena dia takut, dia malu. Jadi setelah saya kasih motivasi, nggak apa-apa. Kalau ada yang WA Fauzan, karena aku udah DM-in nomornya Fauzan ke teman-teman yang mau bantu Fauzan, itu nggak apa-apa De Fauzan langsung aja nunjukin diri De Fauzan biar orang percaya kalau itu De Fauzan gitu. Biar nggak ada unsur penipuan atau apapun itu gitu. Tapi alhamdulillah di sini mereka udah mulai mau unjuk gigi. Memang karena sinyalnya di De Fauzan ini sinyalnya jelek banget, jadi dipastikan itu WA-nya De Fauzan itu akan aktif dan gak aktif gitu. Jadi buat kalian semua yang nanyain kebenaran De Fauzan, bener nggak sih udah video call sama De Fauzan? Ini bener banget ya sayang, aku udah video call sama De Fauzan sama saudaranya yang cewek dua ini gitu. Jadi semoga menjawab kepenasaran kalian semua. Tapi alhamdulillah intinya De Fauzan sekarang ini udah baik-baik aja. Semoga dia kembali mau tampil pede ya. Oke, De Fauzan pokoknya doa terbaik buat kamu. Semoga banyak yang bantu kamu juga ya De Fauzan ya. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengar permintaan maaf dari Cahaya beserta adiknya teman-teman yang mengaku menyesal telah merekam dan memviralkan video terkait adanya ungkapan hinaan ya terhadap outfit yang dikenakan oleh Fauzan teman-teman. Lantas bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengar klarifikasi permintaan maaf tersebut serta tanggapan dari sebagian besar para warganet terkait video permintaan maaf klarifikasi dari Cahaya ini teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.